Jangan seng-sengi, seng-seng jangan seng-sengi. Selamat pagi, saya Azalia Graciela Fane Banggai yang bersekolah di SMP Citra Berkat Citra Indah Jonggol. Pada hari ini, saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Bali. Cerita ini berjudulkan Bawang dan Kesuna. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, hiduplah dua bersaudara perempuan bernama Bawang dan Kesuna. Kedua orang tua mereka pergi untuk menggarap sawah. Tapi sebelum itu, ia meminta kedua anak mereka untuk melakukan pekerjaan rumah. Setelah orang tua mereka pergi, mereka pun membagikan tugas. Namun, Kesuna sudah mencoba berkali-kali untuk memanggil Bawang. Bawang, ayo cepat. Tapi Bawang hanya bermalas-malasan dan tidur-tiduran. Bawang, cepat, nanti Meme dan Babe pulang loh. Aduh, ayo Bawang. Bawang ini. Baiklah kalau begitu. Aku sudah menyelesaikan semua pekerjaan rumahku. Aku akan pergi ke sungai untuk mandi. Iya, pergi aja. Kalau bisa, nggak usah pulang. Lalu, Kesuna pun pergi untuk mandi. Setelah ia mandi, ia kembali pulang. Ia hendak beristirahat karena kelelahan. Namun, ketika ia sudah sampai di rumah, Kesuna, apa yang telah engkau lakukan? Lihat saudaramu. Ia sudah kotor dan juga pasti kelelahan. Dan apa yang kamu kerjakan, Kesuna? Bermalas-malasan, tidur-tiduran. Iya kan? Dasar anak pemalas, pergi kamu. Meme, Bapak, Kesuna tidak melakukannya. Tolong, ampuni Kesuna. Tolong, dengarkan dulu. Baiklah, Kesuna pergi. Ini di mana? Hutan ini sangat gelap. Aku takut. Meme, Bapak, Kesuna takut. Di mana aku harus berlindung? Di sana ada pohon. Aku akan berteduh di sini sejenak. Bawang, sejahat apakah aku sehingga kamu memfitnahku? Ada burung. Wahai burung, apakah engkau telah memperhatikanku dari tadi? Burung, aku meminta tolong dengan sangat. Burung, tolong,
aku, makan aku. Aku sudah lelah hidup. Lebih baik aku mati saja. Tidak ada satupun orang yang mencintaiku. Bahkan saudara pun sendiri yang meninggalkanku, yang memfitnahku. Namun, semua patukan itu berubah menjadi anting, kalung, dan perhiasan lainnya. Ia terkejut dan juga sangat berterima kasih. Terima kasih banyak. Aku akan memperlihatkan semua ini kepada Mama dan Bape. Meme, Bape, Bawang, Kesuna pulang. Kesuna bawa banyak perhiasan. Meme, Bape, Bawang. Terdengar suara dari dalam. Pergi kamu, Kesuna sudah tidak ada. Mendengar hal itu, ia sangat sakit. Ia sedih sekali. Ia berlari sekencang mungkin ke rumah neneknya. Beberapa hari kemudian, Bawang menghampiri rumah neneknya atas perintah ayahnya. Di sana, ia membuat api unggun. Saat ia sedang menyalakan api, ia mendengar suara yang janggal. Srek, srek, srek. Ia pun bertanya kepada neneknya, "Nek, itu suara apa?" "Bawang, cucuku, itu pasti hanyalah serangga, bukan apa-apa." Namun, semakin lama, suara itu semakin kencang. Srek, srek, srek. Perlahan-lahan, ia mengikuti suara itu. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat ada Kesuna di situ. Saat ia melihat semua berlian, perhiasan, emas, ia menginginkannya. Tapi sayangnya, Kesuna menolak. Ia berlari sekencang mungkin ke rumah orang tuanya. Lalu, ia mengadu. "Meme, Bape, aku sudah menemukan Kesuna. Kesuna ada di rumah nenek. Dan dia menggunakan banyak perhiasan cantik yang harusnya menjadi milikku. Aku benci Kesuna. Aku benci. Lalu, mereka pun mencari tahu asal-usul dari perhiasan itu. Beberapa waktu kemudian, Bawang dan kedua orang tuanya menemukan asal-usul perhiasan yang cantik itu. Mereka pun bersandiwara. "Bawang, Meme punya ide. Kita akan memukulmu dan lalu kamu pergi ke hutan itu dan meminta burung yang sama untuk mematokmu." Aku setuju. Baiklah. Sakit sekali. Sakit. Setelah itu, ia pergi ke hutan. Oh, itu dia burung yang aku cari-cari. Tolong patok aku, burung. Burung itu pun mematuknya. Tapi yang ia dapatkan bukanlah emas, bukanlah perhiasan, melainkan luka-luka. Sakit. Pergi, burung jahat. Sakit. Pergi. Selain itu, ada pula
ular yang mencekiknya. Sakit. Dan itulah akhir dari cerita saya. Terima kasih. Saya Azalia Grasala Kanebangga, pamit undur diri.